Halo everyone, selamat pagi untuk semua dan salam sejahtera untuk teman-teman Buntalas Poro dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya Buntalas Poro bersama ayah saya akan kembali berburu ikan lagi teman-teman. Sebelum itu terlebih dahulu mempersiapkan peralatan yang kami butuhkan, dan pada perburuan kali ini saya hanya membawa satu speargun saja, yaitu speargun konvensional. Semoga saja ada hasil yang bisa kami bawa pulang. Cuaca di pagi ini sangat tenang, permukaan laut seperti sebuah cermin, dan semoga saja cuaca hari ini bisa seperti ini sampai kami kembali ke rumah teman-teman. Seperti biasa, tetap menggunakan perahu sampan untuk sampai ke spot tujuan kami berburu ikan. Dan jarak yang kami tempuh kali ini cukup jauh, sekitar 2 mil lebih teman-teman. Makanya kami berangkat pagi-pagi sekali supaya tidak terlalu kesiangan sampai ke spot tujuan kami berburu ikan. Kurang lebih 30 menit mendayung, akhirnya kami tiba juga di spot tujuan kami teman-teman. Rasanya lengan mau lepas. Wah, luar biasa. Waktunya persiapan untuk mulai menyelam. Untuk longfin yang saya gunakan saat ini ukurannya agak kecil, jadi terkadang kaki saya mengalami cedera, apalagi kalau berburu seharian. Jadi saya sarankan jika teman-teman ingin membeli longfin, pastikan ukuran kalian tidak salah. Sebelum mulai menyelam, pastikan semua peralatan dan kebutuhan yang diperlukan sudah siap. Dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum mulai menyelam. Dan mari kita mulai perburuan ini teman-teman. Selesai. Iya berusaha. Kayak biasa lah Wendy lah. Dari atas permukaan saya melihat di bawah sana ada ikan pari besar. Dan tahukah kalian ikan pari itu ada 600 jenis yang berenang di lautan. Dan untuk hewan yang satu ini banyak sekali diburu oleh masyarakat karena sisiknya bisa dijadikan aksesoris seperti gelang dan cincin. Setelah cukup lama berenang, akhirnya saya menemukan ikan target yang berenang di bawah sana. Dengan satu tarikan napas saya mulai menyelam dengan sangat hati-hati. Perlahan tapi pasti mendekat ikannya sambil mengerahkan speargun ke depan. Di posisi seperti ini saya mengandalkan pemberat dan sesekali ayunan longfin untuk mendekat ikan target. Dan sepertinya ikan ini cukup jinak teman-teman. Setelah saya sudah dekat dengan ikannya, dan untuk yang pertama kalinya di perburuan ini speargun saya tembakkan dan mata panah saya berhasil mengenai ikan target. Langsung bergegas ke permukaan sambil memegang erat tali sap dan selamatkan hasil tangkapan pertama. Dan untuk tangkapan pertama hari ini saya cukup beruntung teman-teman, karena langsung bertemu dengan Giant Sweat Lips Monster. Wow, luar biasa. Di kondisi air yang sangat tenang, ini menyimpan sejuta rahasia. Semoga saja ini adalah pertanda yang sangat baik, awal dari sebuah keberuntungan yang lebih besar. Dan saat ayah saya yang berada di perahu melihat ikan yang saya tangkap, dia pun langsung tersenyum manis, tersenyum bahagia sambil memandang ikannya. Kembali melanjutkan perburuan, dan sekarang saya sudah berada di dasar di kedalaman 7 meteran. Dan nampak terlihat di arah depan banyak sekali ikan midnight. Tapi sayangnya sampai di titik napas terakhir ikannya tak kunjung datang mendekat. Setelah lama menelusuri area ini, kami tidak menemukan ikan target lagi. Dan kami pun memutuskan untuk mencari tempat lain. Semoga saja di tempat yang kami tuju ini ada lagi ikan monsternya teman-teman. Di sini saya langsung melihat ada sasaran ikan enak yang sedang bersantai di pinggir batu di bawah sana. Saya pun langsung mendekat untuk menembaknya, dan ya, ikannya kena.
Ikannya tidak bergerak sama sekali teman-teman. Sungguh tembakan yang sangat bagus. Untuk jenis ikan yang satu ini itu memiliki daging yang sangat lembut dan juga enak teman-teman. Apalagi disantap pas lagi panas-panasnya, langsung meleleh di lidah. Kembali melanjutkan perburuan dan di bawah sana saya melihat lagi pergerakan ikan monster teman-teman. Turun secara perlahan dan jangan lakukan pergerakan tambahan. Inilah pentingnya kita menggunakan pemberat saat spearfishing supaya daya apung kita bisa terkontrol. Sambil perlahan mendekat ikannya dan ikannya juga berenang ke bawah. Tetapi setelah saya sudah dekat, ikannya kembali berbalik arah dan menghadap ke saya. Itulah kebiasaan grouper. Dan di situ pun mata panah langsung meluncur dengan cepat dan tepat sasaran. Ikannya langsung mengamuk. Terlihat gumpalan-gumpalan asap putih di bawah sana. Dan saya pun bergegas naik ke permukaan sambil menarik tali pot. Jangan sampai ikannya masuk ke dalam lubang batu. Setelah sampai di permukaan, saya langsung memanggil ayah saya dan memintanya untuk naik ke atas sampan karena ayah saya juga sementara berenang mencari sotong batu teman-teman. Di sini saya tidak terlalu menarik keras ikannya karena saya perhatikan mata panah saya hanya sisa plopernya saja yang tersangkut di badan ikannya. Ini bisa saja ikannya terlepas. Setelah tenaga sudah pulih kembali, saya pun langsung turun untuk menancapkan kembali mata panah ke ikannya. Dan alhamdulillah, ikan monster yang kedua kini bisa kita amankan teman-teman. Bro, itu kodok. Ya. Di sini ayah saya berusaha mengeluarkan sesuatu di dalam ikan ini karena rasanya yang sangat menyengat sekali dan membuat saya muntah-muntah teman-teman. Sepertinya dia memakan sesuatu tapi tidak bisa ditelan dengan baik dan akhirnya membusuk di mulutnya. Setelah berusaha keras mengamankan ikan kerapu monster, saya kembali menembak ikan grenjofish. Tapi sayangnya mata panah saya terlepas dan akhirnya ikannya pergi dengan bebas teman-teman. Karena hari sudah siang, saatnya isi kantong tengah dulu dan beristirahat sebelum memulai lagi perburuan. Untuk bekal hari ini hanya mie instan campur nasi teman-teman. Tetap disyukuri, asal ada pengganjal perut yang kosong. Sebelum melanjutkan perburuan, kami singgah di sebuah karang kecil yang terlihat. Dan seandainya kami membawa sabuk atau bahan untuk membakar ikan, ini mungkin bagus sekali bakar-bakar hasil tangkapan di atas batu karang ini. Duduk santai di atas batu karang sambil menikmati secangkir kopi pahit dan menatap langit yang indah. Sungguh nikmat yang tak terkalahkan teman-teman. Setelah beristirahat yang cukup, kami pun melanjutkan kembali perburuan. Dan semoga masih ada hasil yang bisa kami bawa pulang teman-teman. Dari arah kanan ada 2 ekor ikan longnose yang ukurannya sudah besar, tapi sayangnya ikannya tidak mau mendekat. Di penyelaman berikutnya saya melihat ada 4 ikan doktun yang sedang berenang pelan bersama kawanan ikan kulit pasir. Saya pun mencoba mendekatinya untuk menembak 1 ekor. Terus berenang mengikuti pergerakan doktun ini, tapi ikannya tak kunjung juga berhenti teman-teman. Setelah saya menoleh ke arah kanan dan ikannya berbalik arah, tidak menyanyiakan kesempatan, spear gun langsung saya tembakkan dan berhasil mengenai 1 ekor. Untuk ukuran ikan doktun ini masih sangat kecil teman-teman, tapi tidak apa, lumayan buat tambah-tambah. Di sisi lain, saya menembak salah satu ikan pelagis yang rasanya sangat amis sekali teman-teman.
Kalau di tempat saya ikan ini dinamakan ikan ande-ande. Walau ukuran ikan ini kecil tapi lumayan juga ya, agak lincah pergerakannya. Saya sampai susah untuk menangkapnya. Ikan ini biasanya dikeringkan baru enak untuk disantap, tapi kebanyakan di kampungku hanya dijadikan umpan untuk mancing ikan besar di malam hari. Kembali melanjutkan perburuan dan di sini saya langsung didatangi kawanan Big Eye Trevally. Sampai-sampai saya bingung mau menembak yang mana. Dan saat mata panah saya tembakkan, ikannya berhasil kena. Seketika kawanan Big Eye ini berhamburan, tetapi mereka masih terus berenang di bawah sana sambil mengikuti temannya yang sudah saya tembak. Saya akan tidak ikhlas temannya saya ambil. Itulah kebiasaan unik ikan bawbara. Mereka selalu melindungi kawanannya. Dan setelah ikan yang saya tembak sudah saya pegang, barulah kawanan ikan bawbara ini pergi, teman-teman. Setelah mengamankan ikan bawbara mata besar ke atas sampan, saya langsung menyelam kembali karena ternyata ikan-ikan ini masih terus berada di bawah sana. Sesekali saya mengeluarkan teknik pemanggilan ikan supaya ikannya mendekat. Sambil memperhatikan ikan ini, di dalam hati berkata sungguh luar biasa jika laut kita masih tetap terjaga dari cara-cara penangkapan yang ilegal. Dan setelah menemukan ikan target, mata panah saya kembali meluncur dan tentunya berhasil kena lagi satu ekor, teman-teman. Untuk ukuran ikan ini sudah lumayan besar, walau ini masih jauh dari kategori ikan monster. Setelah melumpuhkan ikannya, saatnya simpan lagi ke atas perahu. Sekarang saya sudah berada di dasar lagi dan berencana di sini menunggu ikan target. Siapa tahu ada yang lewat. Dan tiba-tiba terlihat kawanan ikan red bass yang banyak sekali dari arah depan, teman-teman. Ikannya berhamburan di mana-mana, tapi sayang, nafas sudah sedikit, jadi saya memutuskan untuk kembali ke permukaan. Masih di tempat yang sama, berharap ikan red bassnya tadi ada yang mau mendekat. Dan ya, satu ekor mendekat. Saat saya tembak, ikannya kena, tapi sungguh sayang terlepas, teman-teman. Masih terus mencoba, siapa tahu pada kesempatan ini saya bisa mendapatkan satu ekor ikan red bassnya. Tetap tenang dan rileks sebisa mungkin sambil menunggu sampai nafas terakhir. Karena ikan ini sangat menguji kualitas tahan nafas seorang spero. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya ada juga yang datang mendekat. Saya pun langsung cepat-cepat melepaskan mata panah dan akhirnya mata panah saya berhasil mengenainya, teman-teman. Langsung kembali ke permukaan. Dan kali ini mata panah saya lagi hampir-hampir terlepas karena mengenai bagian perut. Setelah memulihkan tenaga, saya kembali menyelam untuk menangkap ikannya. Dan alhamdulillah, ikannya kembali bisa saya amankan. Perjuangan menunggu ikan red bass kali ini akhirnya membuahkan hasil yang cukup bagus. Jadi jangan pernah menyerah untuk mencoba, terus mencoba. Setelah ikannya sudah dilumpuhkan, saatnya amankan ke atas perahu, teman-teman. Di arah depan ada ikan Napoleon, teman-teman. Ikan ini adalah salah satu spesies ikan yang dilindungi
karena populasinya yang hampir terancam. Ada dua aturan, yaitu aturan internasional dan aturan nasional. Tapi kalau tidak salah ada batasannya yang dilindungi teman-teman. Mari kembali mencari ikan target lagi teman-teman. Dan di arah depan banyak sekali ikan lalosi ekor kuning. Namun ini bukanlah target saya. Sambil menunggu dan memperhatikan di sekeliling, siapa tahu ada ikan target yang mendekat. Tapi sudah lama menunggu, tidak ada satupun yang datang mendekat. Saya memutuskan untuk menembak ikan malela yang ada di arah depan saya. Dan alhamdulillah mata panah saya kembali berhasil bisa mendapatkannya. Dan jika kamu pernah ke Makassar, jangan lupa mampir di lelong penjualan ikan dan beli 1 ekor ikan ini baru bawa ke rumah makan untuk dibakar. Maka kamu akan dihidangkan sebuah masakan yang sangat istimewa dengan ikan bakar rica-rica yang sangat menggugah selera. Belum berhenti mencari ikan target dan sekarang saya sudah berada di dasar lagi. Dan kali ini ikan yang berkumpul di depan saya adalah jenis ikan kulit pasir. Mereka terus bermain secara berkelompok di depan saya. Dan di balik ikan ini saya melihat ada ikan red bass yang datang mendekat. Tapi sayang, sebelum masuk dalam jangkauan tembak, ikannya langsung berbalik arah. Oke teman-teman, setelah seharian berburu ikan, saatnya kami kembali ke rumah. Dan jangan beranjak dulu karena ikan hasil tangkapan kali ini akan kita jual teman-teman. Alhamdulillah kawan, kita sudah sampai di depan rumah lagi. Dan alhamdulillah untuk hasil hari ini. Dam. Dan orang yang saya tempati menjual ikan hasil tangkapan berburu ikan itu adalah saudara saya sendiri teman-teman. Tapi kali ini dia sedang keluar memancing. Jadi saya timbang sendiri, lumayan bisa naikin sedikit berat timbangan. 9,5 6 sabar nih. Hampir 10 kilo guys. Iya. Benar beli 5 kilo tadi itu. Dia 6. Ah, mati. Sico, tanang. Anang. Anang. Apa? 5%. 5. Sama Anang. Anang. Ayo 20. Dati makin upilin nih balu. Urungi. Mabayar ako mga kaya. Oke teman-teman, terima kasih telah bersama saya dari awal video sampai akhir video. Saya Buntalas Pero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, jadi inilah harga dari ikan-ikan yang saya dapatkan. Dan untuk totalnya ada 393.000, ya lumayan. Jadi untuk penjualan kita sport fishing hanya sebegitu saja teman-teman. Oke, salam satu napas.